kita bisa simpulkan, hanya satu kata sebenarnya bisa langsung saya amini dan bisa saya selesaikan topik kita pada malam hari cuma dalam 2 menit saja. Tapi kan nggak mungkin kan? Jadi saya harus kasih beberapa encouragement di dalam ayat-ayat yang saya temukan yang begitu luar biasa, yang bisa menguatkan iman kita. Baik, teman-teman, untuk itu boleh kita flashback kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke-8 ini mengenai 10 tulah ya. Saya yakin kita semua, mungkin dari anak-anak, dari kita kecil lah ya, dari kita remaja, dari kita mengenal akan Alkitab, pasti kita sering mendengarkan tentang tulah ini. Ada satu cerita yang sangat menarik di tulah-tulah ini. Kita buka di Keluaran 8 ayat ke-28 ya. Oke, kita buka Alkitab kita ya teman-teman. Karena kita belajar firman Tuhan, maka kita tidak lepas dengan yang namanya Alkitab. Oke, Keluaran 8 ayat 28 saya akan bacakan. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Teman-teman, dari ayat ini apa yang bisa teman-teman dapatkan? Firaun bilang, "Oke, kamu boleh pergi, kamu boleh menyembah Tuhan, kamu boleh pergi dari Mesir, tetapi jangan jauh-jauh ya." Nah, artinya apa? Artinya adalah kita ini boleh ikut Tuhan, teman-teman, tapi jangan jauh-jauh dari dunia. Jadi kita boleh ikut Tuhan, ya jangan lupakan juga cari dunia. Seperti itu. Jadi Firaun ini melambangkan kuasa kegelapan lah ya, setan. Yang dimana setan tidak akan melepaskan kita untuk bisa melayani Tuhan secara full heart, secara kita memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk melayani Tuhan. Nah, jadi Firaun ini nggak mau kalau orang Israel ini pergi jauh-jauh. Boleh pergi dari Mesir, tetapi jangan jauh-jauh. Boleh, Junianson, kamu boleh menyembah Tuhan, tapi ingat-ingat dulu dunia duniawi itu ya. Ingat-ingat dulu rekeningmu, ingat-ingat dulu uang-uangmu, seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Ya. Di satu sisi kita mencari Tuhan, di satu sisi kita menyembah Mamon. Mamon itu adalah menyembah diri kita sendiri, sahabat-sahabatku. Oke? Lalu kemudian di Keluaran 10 ayat yang ke-11. Ini masih tentang tulah juga. Di tulah yang ke-8 tentang belalang, Keluaran 10 ayat 11 berbunyi, "Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Nah, jadi Firaun bilang, boleh kamu pergi dari Mesir, boleh kamu menyembah Tuhan, tetapi ingat Musa, hanya laki-laki saja toh yang pergi, istrimu, anak-anakmu, nggak boleh pergi. Nah, jadi aplikasinya apa, teman-temanku? Nah, di sini yang laki-laki cuma saya sama Bro Hanafi ya. Ini sepertinya lebih ke arah laki-laki, bahwa kita sebagai imam di dalam rumah tangga kita nggak bisa menyembah Tuhan hanya kita sebagai imam, tapi istri kita nggak ikut, anak-anak kita nggak ikut. Jadi harus full package, satu keluarga. Ya, jadi setan sangat berusaha gencar untuk membuat hubungan kita itu dengan Tuhan itu terpisah. Sometimes ketika ketika laki-laki ingin melayani Tuhan secara full heart, akan tetapi mungkin tidak matching dengan wanitanya, tidak matching dengan pasangan hidupnya, yang dimana mungkin wanita lebih condong kepada hal-hal materialistis atau hal-hal yang duniawi, sehingga menarik si pria untuk kembali lagi kepada kehidupan Mesir, kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Dan setan tahu ketika wanita sudah dijerat, ya, atau dalam kata lain seorang ibu yang ya let's say lah dia sudah memiliki anak, ketika seorang ibu sudah ditarik oleh setan,
susah untuk kita bisa melepaskannya, karena peran ibu ini kan sangat vital di dalam rumah tangga ya. Jadi ketika ibunya juga tidak memiliki pegangan yang kuat terhadap firman Tuhan, maka anak-anaknya pun susah untuk melayani Tuhan. Oke, lalu di tulah yang ke-9, Keluaran 10 ayat 24, kita sama-sama buka. Keluaran 10 ayat 24 dikatakan, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Nah, lihat teman-teman, Firaun ya, yang dilambangkan oleh setan ini. Boleh kalian, teman-temanku dari komunitas Dai Promise ini, boleh pergilah melayani Tuhan, pergi dengan suamimu, pergi dengan istrimu, pergi dengan keluargamu, tetapi hartamu tinggalkan di Mesir. Ya, jadi hartamu tuh jangan dibawa, biar aja tetap di Mesir, kamu pergi gitu. Ya, artinya apa? Sometimes di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita bilang seperti ini, Tuhan, ini aku utus uangnya dia ya. Jadi kita nggak mau pakai uang kita gitu. Jadi nggak apa-apa Tuhan, aku mau melayanimu, tapi janganlah korek-korek uangku Tuhan, ya kan? Aku gimana nanti mau makan ini ya? Gimana masa aku hanya mau makan firman Tuhan saja? Nggak bisa aku nanti hidup nih, gimana anak-anakku Tuhan? Tetapi ingatlah ya saudara-saudaraku, bahwa ketika kita ingin mengikut Tuhan, memang harus full heart, kita doing apa yang kita bisa lakukan ya. Mungkin dari materi kita, dari tenaga kita. Karena ketika kita setengah-setengah hati, ya Tuhan sendiri bilang dalam Wahyu ya, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku, karena kita suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Ketika saya membaca perikop ini, saya bertanya-tanya, sudah lama saya tahu perikop ini kan, saya bertanya-tanya, Tuhan, jangan sampai saya Tuhan muntahkan gitu. Jangan sampai saya mengaku mengikut Tuhan, sudah bekerja untuk Tuhan, tetapi sia-sia gitu, useless. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, Junianson. Itu rasanya sakit banget gitu. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang kurang ya, yang bisa saya lakukan, dan selidiki saya Tuhan, dosa-dosa apa yang masih ada di dalam hati saya yang bisa menghambat saya untuk melayani Tuhan secara maksimal. Gitu. Jadi teman-temanku orang-orang muda, pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kita harus nggak bisa untuk menyembah Tuhan, tapi kita masih hidup dalam kedagingan kita. Dan itu harus kita gumuli setiap hari untuk meminta Tuhan bisa memenangkan kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Oke, teman-teman, kita lanjut ke The Faith of Moses. Musa ini adalah salah seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat saya kagumi. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, seandai kata Tuhan mengizinkan saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga ketika Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya pengen bertemu dengan Musa ini dan bercerita bagaimana dia bisa memimpin jutaan orang Israel ya, keluar dari tanah Mesir. Itu begitu luar biasa. Dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang hatinya lembut gitu. Dia udah kalau bisa saya bilang, Musa ini ya selalu dibully ya sama orang Israel ya, selalu, walaupun dia seorang leader, selalu mereka bersungut, Musa, kami nggak ada air, Musa, kami mau makan apa di padang gurun ini, kamu mau bawa kami ke dalam kuburan dan lain sebagainya. Tetapi Musa selalu berdoa kepada Tuhan dan dia selalu sabar. Jadi saya merasakan luar biasa Musa ini. Seandai kata bisa bertemu dengan Musa di surga nanti, wah luar biasa. Banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Musa. Dan Alkitab mencatat teman-teman bahwa Musa adalah salah seorang tokoh juga yang ketika dia mengalami kematian dan Tuhan mengangkat dia, menghidupkan dia kembali dan mengangkat dia ke dalam kerajaan surga. Oke, teman-teman, mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan,
Ini tentang perikop tentang saksi-saksi iman ya, yang dimana ditulis ribuan tahun setelah kisah Musa dan dituliskan kembali oleh Rasul Paulus. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, sahabat-sahabatku orang-orang muda, Alkitab berisi tentang perjalanan iman. Nah, jadi ketika Yesus pun mengatakan ketika Dia datang, adakah yang Dia temui iman di bumi? Jadi teman-teman, mulai sekarang kita harus melatih iman kita. Sama seperti iman Musa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ibrani 11 ayat pasal yang ke-20, Ibrani 11 ayat 29 dikatakan, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi, sahabat-sahabatku, karena iman Musa, dia memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sebuah laut yang sangat dalam, sebuah laut yang sangat luas. Tuhan membelah lautan dan membuat bangsa Israel masuk ke dalam lautan tersebut. Sahabat-sahabatku, tentu kita tahu bahwa Musa ini adalah seorang jenderal ya di Mesir pada waktu itu. Dan pasti Musa mengetahui tentang navigasi. Ya, saya percaya Musa diajari tentang militer, perekonomian, ahli perang, lalu kemudian dia pasti diajari oleh orang kerajaan untuk navigasi. Jadi mustahil rasanya Musa ini nggak tahu jalan gitu. Nah, jadi ketika Tuhan bilang, oke, kamu harus lewat jalan sini Musa. Nah, Musa tahu teman-teman bahwa, loh Tuhan, ini kan dead end gitu, ini kan jalan buntu. Ngapain sih Tuhan kok lewat laut ini? Kenapa nggak lewat satu daerah yang dimana itu adalah daerah orang Filistin. Jadi mereka, kalau mereka shortcut dari daerah Filistin ini, itu mereka bisa langsung move, bisa langsung masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan bilang apa? No, belum. Kenapa? Karena Tuhan tahu bangsa ini kan baru keluar dari Mesir ya, dan mereka masih punya mental perbudakan yang dimana Tuhan mau ubah dulu. Jadi ketika Tuhan mimpin mereka langsung melintasi tanah orang Filistin, tentu orang Filistin ini akan langsung menghabisi mereka. Karena mereka belum terlatih untuk perang. Hanya Musa lah ya yang dia mengetahui tentang perang. Tetapi kan warga-warganya dia, bangsa Israel itu belum mengerti. Karena 450 tahun mereka diperbudakan. Nah, jadi Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Tuhan tahu kalau dia langsung direct ke Filistin, orang Filistin akan, jangan-jangan orang Filistin akan menangkap mereka dan mengembalikan mereka ke tanah Mesir. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Sangat menarik sekali nih kawan-kawannya pada malam hari ini, luar biasa. Saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Kita buka Keluaran 13 ayat 17. Oke, saya bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, jadi saudara-saudaraku, luar biasa ya, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita dan kehidupan bangsa Israel. Dia tahu umatnya ini belum siap. Sometimes, saya ambil dalam kehidupan pribadi, kadang-kadang ketika saya berada di jalur dead end, jalur yang saya rasa dari sisi mata duniawi saya itu buntu. Tetapi Tuhan bilang, belum Junianson, ini belum buntu gitu. Aku akan memimpin kamu melalui tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi disinilah iman Musa diuji oleh Tuhan. Dan Musa tahu, sahabat-sahabatku,
Ketika Musa melihat 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, Musa melihat bahwa bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Di tanah Goshen, tulah tersebut tidak kena. Jadi Tuhan mulai mengajarkan kepada Musa tentang iman yang bertumbuh. Mulai dari tulah yang pertama, tulah yang kedua, sampai tulah yang ke-10. Lalu kemudian Musa dipimpin oleh Tuhan kepada seakan-akan dead end. Ya, tetapi Musa percaya, nggak mungkin Tuhan mau menenggelamkan kami di laut ini. Ya, ada satu literatur yang saya baca bahwa dikatakan, Musa tahu, sahabat-sahabatku, tidak mungkin Tuhan akan memberikan mereka kepada kematian di laut. Kenapa? Karena Musa sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan, mulai dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub pasti akan menolong mereka. Tetapi sahabat-sahabatku, di sini di Keluaran 14 ini ya, sangat lucu sekali saya rasa, karena ketika mereka sudah di jalan yang buntu, ya kita tahu lah ya, bangsa Israel ini kan bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bilang, Musa, yang nggak adanya kuburan lagi di Mesir ini, sehingga kau bawa kami ke tengah-tengah bibir pantai ini, nggak ada jalan lagi. Mau bunuh kami di sini ya? Mungkin bahasa gaulnya seperti itulah ya. Nggak adanya lagi kuburan di Mesir ini, sehingga kau bawa kami ke sini biar mati massal. Mungkin kira-kira seperti itu. Tetapi ketika saya baca ini, luar biasa ya. Kadang-kadang pun saya seperti orang Israel ini loh, kawan-kawan. Ya, begitu baik Tuhan dalam kehidupan saya selama 32 tahun kehidupan saya. Kadang-kadang saya juga melawan sama Tuhan. Tuhan, udahlah, biarlah pakai hikmat saya sebagai manusia, gitu kan. Kadang-kadang saya sebagai orang Israel juga ketika saya melihat cerita ini ya. Walaupun saya dari kecil sudah Kristen, sudah belajar firman Tuhan, kadang sometimes ya saya kadang lemah juga. Tetapi Tuhan mengingatkan saya secara pribadi bahwa walaupun buntu jalannya, dead end, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14, teman-teman. Di sini juga, Keluaran 14 ayat 13. Di sini mulai iman Musa juga semakin besar ya. Dia katakan sebagai seorang leader, janganlah takut, berdirilah tetap, stand still, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Nah, jadi Musa tahu bahwa dia sebagai seorang leader, Tuhan telah tunjuk dia, imannya mulai bertumbuh, ya, mulai dari dia melihat tulah itu, lalu kemudian ada laut di depannya, dan dia bilang kepada bangsa Israel, jangan takut, tetap berdiri teguh, bahwa Tuhan akan memimpin kita. Bangsa Israel adalah bangsa budak ya, 450 tahun. Mereka nggak pernah melihat mukjizat. Ya, ketika ada tiang awan, tiang api yang melambangkan kehadiran Kristus di dalam pimpinan mereka di padang gurun, itu baru pertama mereka lihat ada tiang api pada malam hari dan ada tiang awan pada siang hari. Ya, itu melambangkan hadirat Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan tiang awan dan tiang api pada hari ini juga datang di tengah-tengah kita semua, sahabat-sahabatku, bahwa Kristuslah yang akan memimpin kita di padang belantara kehidupan kita. Jadi, selama kita mengembara di kehidupan kita di dunia ini adalah padang gurun kita. Kita banyak menghadapi pencobaan, kekecewaan demi kekecewaan, kita banyak menghadapi penolakan mungkin ya, ketika kita hendak mengabarkan Injil, mungkin teman-teman kita tidak mendengarkan apa yang kita utarakan tentang kasih Kristus, ataupun dari pasangan hidup kita, ataupun dari keluarga kita, orang tua kita. Tapi ingatlah satu hal, bahwa ketika
menurut kita jalan sudah buntu. Tetapi bagi Tuhan, let's go. Keep moving forward. Tuhan pasti akan memberikan jaminan keselamatan. Kita buka di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-17. Ini ada satu ayat yang menarik. Keluaran 14 ayat 17 dikatakan, Tuhan mengatakan ya, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Oke, saya mau tanya kepada teman-teman, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa, apakah Firaun ini memang sengaja Tuhan keraskan hatinya? Kayaknya kayak Tuhan itu kayak pengen mempermainkan Firaun ya, jadi kayak hatinya itu dilembutkan, dikeraskan, dilembutkan, dikeraskan. Kira-kira apakah memang Tuhan seperti itu, kawan-kawan? Atau memang Firaunnya sendiri yang memang mengeraskan hati? Satu jawaban yang bisa saya katakan adalah di dalam Yeskiel 33 ayat 11. Boleh kita buka Yeskiel 33 ayat 11. Inilah jawabannya. Yeskiel 33 ayat 11. Di sini dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, jadi sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, orang-orang muda, hati Firaun keras bukan karena Tuhan yang mengeraskan. Walaupun di dalam ayat Alkitab dikatakan, aku akan mengeraskan. Tetapi ada satu literatur yang saya baca bahwa Tuhan tidak mengeraskan hati Firaun. Tetapi Firaunlah yang mengeraskan hatinya. Kenapa? Kita bisa lihat secara sederhana. Ketika Firaun melihat bagaimana Tuhan memberikan tulah yang pertama, kedua, sampai tulah yang ke-10. Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Raja Firaun. Ya, Tuhan tidak ingin Firaun ini mati sia-sia. Tuhan ingin Firaun ini pun selamat gitu. Dia mengenal akan Allah yang disembah oleh orang Israel. Allah yang disembah oleh Musa. Ya, jadi Tuhan sengaja memberikan 10 tulah ini supaya Firaun melihat, kalau misalnya Firaun di tulah yang pertama saja dia sudah bertobat dan dia membiarkan bangsa Israel keluar, tidak akan ada teman-teman tulah kedua, 3 sampai ke 10, tidak akan ada. Tetapi oleh karena kedegilan hatinya, sama seperti bangsa Israel, Israel adalah bangsa yang degil. Jadi kenapa kita masih hidup sampai hari ini, sahabat-sahabatku? Ya karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan Tuhan ingin kita melihat dan berjalan dengan Dia, berjalan dengan iman, sama seperti Musa berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup pada malam hari ini. Karena Tuhan ingin kita bertobat. Karena Tuhan tidak ingin menginginkan kematian orang fasik. Ya, Yeskiel 33 ayat 11. Kita buka dalam 1 Samuel 6 ayat 6. Mungkin sahabat-sahabatku, rekan-rekan orang muda, adakah yang mau membacakan 1 Samuel 6 ayat 6? Baik, kalau tidak ada, saya bacakan ya. 1 Samuel 6 ayat 6, di sini dikatakan, mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Nah, jadi sahabat-sahabatku, Firaunlah yang mengeraskan hatinya sendiri. Jadi Tuhan bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang semena-mena untuk membolak-balikkan hati seseorang, ya.
tetapi kita diberikan kebebasan untuk memilih, the power of choice. Melalui pilihan-pilihan kita, melalui hal-hal yang kita lakukan, yang kita ambil. Dan Tuhan perhitungkan setiap kejadian yang kita ambil. Nah, jadi aplikasi yang bisa saya bawakan pada ayat ini adalah, saya sebagai umat Tuhan, seorang Kristen, saya nggak boleh mengeraskan hati saya. Ketika Roh Kudus berbisik ke dalam hati saya, seakan-akan mungkin hidup saya penuh dengan problem. Tetapi Roh Kudus selalu berbisik ke dalam hati saya bahwa ini belum akhir dari kehidupan. Masih ada hari esok yang akan aku berikan kepadamu, Jun. Harus bertobat dari segala macam hal-hal duniawi yang telah engkau lakukan di masa yang lalu. Dan aku memberikanmu hati yang baru. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya firman ini secara pribadi buat saya ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, harus kita terlebih dahulu yang diubahkan. Jadi ketika firman Tuhan ini mengubahkan hidup saya secara pribadi, lalu kemudian saya share kepada teman-teman pada malam hari ini, tentu akan menjadi suatu kuasa yang powerful, yang juga bisa menguatkan kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang akan memimpin kita, walaupun mata duniawi kita melihat, Tuhan, I wanna give up. Tuhan, aku mau nyerah. Tapi Tuhan bilang, come, this is not the end yet. Ini belum waktunya. Kamu masih bisa melangkah bersama denganku. Bangsa Israel dihadapkan kepada dua pilihan ya, sahabat-sahabat. Tetap maju menyeberang laut atau pulang ke Firaun. Poinnya, saya ulang ya, bangsa Israel dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, tetap maju menyeberang laut, atau yang kedua, mereka pulang kepada Firaun. Poinnya adalah, ketika kita merasa jalan kita buntu, ada dua poin yang Tuhan hadapkan. Kita tetap maju, berserah kepada Tuhan, atau kita balik kepada kehidupan kita yang lama. Ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita poin ketika kita menghadapi masalah. You wanna go forward or you wanna go back to your old life. Itu pilihan kita, sahabat-sahabatku. Dan Tuhan selalu memberikan kepada kita jalan keluar apabila kita memiliki pergumulan dalam kehidupan kita. Jadi ketika bangsa Israel masuk kepada laut tersebut, ya, Paulus mengatakan bahwa ini adalah lambang baptisan. Jadi ada awan yang menaungi mereka, yaitu tiang awan yang melambangkan Kristus, yang menuntun mereka pada siang hari. Awan, dia memiliki kandungan air ya. Lalu kemudian laut itu kan air ya. Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa mereka melambangkan dibaptis. Jadi mereka belum kenal baptisan waktu itu, tetapi Tuhan sudah memberikan mereka clue bahwa ketika mereka ingin lahir baru, mereka keluar dari tanah dosa, mereka harus dibaptis. 1 Korintus 10 ayat 2 dikatakan di sini. 1 Korintus 10 ayat 2 dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, luar biasa ya teman-teman. Walaupun mereka belum tahu baptisan, walaupun ribuan tahun setelahnya Yesus baru hadir dan Yohanes Pembaptis baru memperkenalkan tentang baptisan, tetapi Tuhan sudah memperkenalkan mereka tentang baptisan. Jadi, ketika kita hendak berjalan dengan Tuhan, we need to reborn, ya. Harus lahir baru. Lahir baru dalam, ya, tentu kita sudah dibaptis. Tidak hanya dibaptis, tetapi kita juga harus dibaptis dalam Roh Kudus. Kita juga harus setiap hari mati di dalam Kristus, sehingga kita dibangkitkan dan kita mendapatkan hidup yang baru setiap hari. Oke? Baik, satu ayat lagi.
Saya akan bacakan, ini merupakan ayat favorit saya juga. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, jadi Paulus menuliskan bahwa semua cerita tentang Alkitab ini, semua cerita tentang perjalanan bangsa Israel, itu dituliskan bagi kita yang hidup di akhir zaman, sahabat-sahabatku. Ya, bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel di padang belantara, di masa-masa kelaparan mereka, Tuhan memberikan air. Itu peringatan dan pelajaran bagi kita bahwa Tuhan itu hidup. Ya, saya senang men-challenge Tuhan ya, sahabat-sahabatku. Mungkin saya masih punya waktu ya. Saya akan bagi kesaksian sedikit. Saya senang men-challenge Tuhan. Jadi saya orangnya agak nekat juga ya, saudara-saudara. Jadi bulan 9 adalah bulan yang sangat berat bagi saya dan istri secara pribadi. Kenapa? Karena di tengah-tengah pandemi corona ini, finansial kami juga mengalami gangguan lah ya, di mana beberapa saya punya usaha bisnis itu memang surut sekali dan nggak punya penghasilan selama 5 bulan ya, saya cerita. Jadi ya walaupun saya nggak bisa ngasih uang ke istri, ya puji Tuhan lah istri masih berterima gitu ya. Perempuan mana sih yang nggak dikasih uang bisa tetap stay cool ya. Ya, jadi waktu itu bulan 9 kami benar-benar dicobai. Nah, lalu kemudian kami punya 2 kulkas di rumah. Jadi satu kulkas yang kami beli waktu kami married, lalu kemudian kulkas yang kedua ini kulkas yang, jadi ketika kami beli rumah, jadi ada orang yang, jadi beli rumah dapat kulkas, jadi ada orang jual rumah, kami dapat kulkas. Lalu kemudian bulan 9 saya bilang sama istri, ini kita jual aja lah kulkasnya ya, lumayan ini untuk makan 1 bulan ini. Lalu kemudian istri saya bilang, nggak apa-apa kita jual, tapi uangnya jangan buat kita, tapi kita kasih aja ke orang. Lalu saya bilang, kamu ini gila ya, ini gimana ini bulan 9 kita mau makan apa, ini masih tanggal 10, saya bilang kan, mau makan apa? Nggak apa-apa, kita coba Tuhan. Oke lah, saya bilang. Lalu kemudian kami jual kulkas tersebut, laku ya, kulkasnya laku 1,8 juta, dan kemudian kami berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kulkas uangnya sudah dapat, mau kasih ke siapa ya? Lalu kemudian kami berdoa, lalu kemudian Tuhan kasih tunjuk dan kami kasih ke misionaris. Jadi kami bagikan uangnya, kami calling orangnya, kami bilang, ini uang ada oleh-oleh dari Tuhan, kami bilang kepada misionaris ini. Oh puji Tuhan, dia bilang, ya semoga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian 1 minggu kemudian ada seorang opung-opung datang ke rumah kami, dia bilang, Jun, saya butuh uang untuk pulang ke Medan, saya nggak punya ongkos. Lalu, berapa emang opung butuh duit? Lalu opung itu bilang, ya mungkin 1 juta lah, ada uangmu, ku pinjam pun nggak apa-apa katanya. Lalu kemudian saya bilang sama istri, ini gimana ya, kita mau kasih uang tapi kita nggak ada duit lagi. Terus istri bilang, udah nggak apa-apa, berdoa Jo, kata istri. Lalu kami berdoa, terus kemudian singkat cerita, saya bilang sama istri, di ATM saya ada berapa lagi duit? Karena istri yang pegang rekening, lalu kemudian istri bilang, nggak ada uang, udah 0, saldomu udah 0. Lalu kemudian kami berdoa, ya puji Tuhan ada transferan dari klien, pas 1 juta, lalu kemudian saya ambil uangnya, lalu saya kasih kepada opung tersebut keesokan harinya, lalu itu masih tanggal-tanggal 15-an, lalu kami bingung, aduh ini gimana ya, kita memang udah nggak ada uang sama sekali, dan uang yang Tuhan kasih numpang lewat di rekening, ya kita kasih ke orang. Begitu terus, sampai ada 4 kali kejadian, ada orang datang terus ke rumah kami untuk minta bantuan. Ya, walaupun kami kekurangan, ini bukan untuk membanggakan diri, tetapi saya memang senang challenge Tuhan, yang dimana saya mau lihat bahwa Tuhan ini benar-benar hidup nggak sih dalam kehidupan saya. Saya nggak mau hanya baca Alkitab, oh iya Tuhan belah Laut Merah,
Tapi saya nggak mengalami Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya kadang challenge Tuhan gitu. Tuhan, kau ada nggak sih, hidup nggak sih? Jadi saya suka challenge Tuhan. Jadi hal-hal tersebut ya walaupun nekat, tapi puji Tuhan lah kawan-kawan ya. Sampai saat ini saya masih bisa jalan-jalan ke Samosir ya. Itu nggak tahu uang dari mana, tapi Tuhan memberikan blessing lah, memberikan berkat bagi saya secara pribadi dan istri. Ya kami bisa berjalan dengan Tuhan walaupun dengan uang yang seadanya. Jadi sahabat-sahabatku orang-orang muda, percayalah bahwa walaupun di depan kita ada laut merah, Tuhan kita hidup. Dan saya sudah alami begitu banyak hal yang membuat kadang saya mau menangis bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan istri sampai hari ini. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan.